Selamat pagi, kami dari kelompok 7 beranggotakan Diskri Yusri Arabi, Ferdinando Juanbo, Fikri Alamsyah, dan saya sendiri Iskia Sebastian Danari akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Study the Delays and Conflict for Construction Projects and their Mutual Relationship. Pada pendahuluan, artikel ini membahas masalah umum dalam industri konstruksi, yaitu keterlambatan dan konflik yang dianggap sebagai fenomena global yang tidak dapat dihindari. Konflik sering muncul akibat perbedaan pendapat dan kepentingan di antara pemangku kepentingan proyek. Selain itu, tidak ada studi yang secara jelas mengungkap interaksi antara keterlambatan dan konflik serta dampaknya terhadap keberhasilan proyek. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara keduanya dan memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam meningkatkan strategi manajemen konstruksi. Artikel ini akan membahas hubungan antara keterlambatan dan juga konflik dalam proyek konstruksi, mengidentifikasi penyebab seperti masalah keuangan, perencanaan yang buruk, dan juga komunikasi yang tidak efektif. Dampak dari masalah ini termasuk kelebihan biaya dan juga keterlambatan jadwal. Penelitian ini menyarankan bahwa pemahaman tentang interaksi antara penundaan dan konflik dapat meningkatkan strategi manajemen konstruksi dan juga keberhasilan proyek. Metodologi penelitian dalam artikel ini mencangkup beberapa masalah utama yang digunakan untuk mengkaji keterlambatan dan juga konflik dalam proyek konstruksi. Penelitian ini dimulai dengan tinjauan literatur yang mendalam mengenai keterlambatan proyek konstruksi, konflik, dan hubungan timbal balik di antara keduanya. Artikel penelitian yang relevan dipilih berdasarkan kata kunci seperti construction delays plus conflict plus mutual relationship. Menggunakan sumber seperti Google Scholar, Scopus, and ScienceWeb, pendekatan holistik diadopsi untuk mencangkup semua data yang ada mengenai keterlambatan dan konflik yang terjadi dalam berbagai jenis proyek teknik sipil di seluruh dunia. Oke, selanjutnya di latar belakang. Untuk tinjauan literatur dalam artikel ini memberikan analisis mendalam tentang berbagai penyebab keterlambatan dalam proyek konstruksi dan dampaknya terhadap kinerja proyek. Berikut adalah beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada klasifikasi keterlambatan, yang dimana keterlambatan dalam proyek konstruksi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis seperti keterlambatan yang dapat dihindari dan yang tidak dapat dihindari, serta keterlambatan kritis dan non-kritis. Setiap jenis keterlambatan ini memiliki dampak yang berbeda pada proyek dan memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda. Yang kedua, penyebab keterlambatan. Beberapa penyebab utama keterlambatan yang diidentifikasi dalam literatur ini termasuk masalah manajemen, perubahan desain, masalah keuangan, dan kondisi cuaca. Studi sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa faktor-faktor ini seringkali berkontribusi pada keterlambatan proyek di berbagai negara dan jenis proyek. Oke, yang ketiga adalah dampak keterlambatan. Keterlambatan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk peningkatan biaya, penurunan kualitas, dan kerugian reputasi bagi kontraktor dan pemilik proyek itu. Selain itu, keterlambatan juga dapat menyebabkan konflik antara pemangku kepentingan proyek yang dapat memperburuk situasi. Yang keempat, ada strategi mitigasi, di mana tinjauan literatur juga membahas berbagai strategi mitigasi yang dapat digunakan untuk mengurangi keterlambatan, seperti perencanaan yang lebih baik, komunikasi yang efektif, dan penggunaan teknologi manajemen proyek yang canggih. Yang kelima, studi kasus dan analisis regional. Beberapa studi kasus dari berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Turki disertakan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana keterlambatan dikelola di berbagai konteks regional. Berikutnya adalah isi, yaitu hasil dan diskusi. Dalam artikel ini membahas temuan utama dari studi mengenai keterlambatan dan konflik dalam proyek konstruksi. Beberapa poin yang dibahas meliputi yang pertama, dampak umum keterlambatan dan konflik. Studi ini menemukan bahwa keterlambatan dan konflik memiliki dampak signifikan terhadap kinerja proyek. Untuk meningkatkan kinerja proyek, penting untuk memahami isu-isu ini dan dampaknya terhadap parameter keberhasilan proyek. Dengan mengadopsi pendekatan proaktif dan strategi yang tepat, masalah keterlambatan dan konflik dapat dikelola secara efektif dalam satu upaya. Yang kedua adalah penyebab utama keterlambatan dan konflik. Temuan menunjukkan bahwa penyebab utama keterlambatan dan konflik bervariasi secara geografis. Sebagian besar penelitian terkait penyebab keterlambatan dilakukan di Asia, Afrika, dan Eropa.
Penyebab umum yang diidentifikasi termasuk masalah manajemen, perubahan desain, dan masalah keuangan. Yang ketiga adalah hubungan timbal balik. Studi ini juga mengeksplorasi hubungan timbal balik antara keterlambatan dan konflik, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dalam siklus hidup proyek. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini dapat membantu dalam mengembangkan model prediksi untuk mengelola keterlambatan dan konflik secara lebih efektif. Secara keseluruhan, hasil dan diskusi ini menyorot pentingnya pendekatan yang terintegrasi untuk mengelola keterlambatan dan konflik dalam proyek konstruksi, serta perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Lalu untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya penelitian ini menyorot bahwa keterlambatan dan konflik atau delay and conflict adalah masalah umum dalam industri konstruksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan proyek. Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan, para profesional konstruksi masih kesulitan untuk meminimalkan dampak negatif dari delay and conflicts. Memahami faktor-faktor kritis yang menyebabkan delay and conflicts dan hubungan di antara mereka dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang sesuai untuk mengelola proyek konstruksi secara lebih efektif. Lalu untuk saran dari kelompok kami, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dalam mengelola delay and conflict, termasuk pengembangan strategi mitigasi yang lebih efektif. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi hubungan tersembunyi antara keterlambatan dan konflik, guna meningkatkan strategi manajemen konstruksi. Secara keseluruhan, dokumen ini menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang delay and conflicts dan perlunya strategi manajemen yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja proyek konstruksi. Sekian untuk presentasi dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera.